Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Prawanda Mardianti dari Ekonomi Syariah kelas E dengan NIM 401180153. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah terdapat 3 konsep yang saling berkaitan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian pustaka, dan yang ketiga adalah kerangka konseptual. Nah, langsung saja ke komponen studi pendahuluan. Terdapat 3 poin di sini, yaitu yang pertama, penjelasan mengenai alur pikir, pemilihan topik, dan area riset, yang di dalamnya terdapat latar belakang, ruang lingkup dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Nah, apa sih latar belakang itu? Latar belakang adalah uraian alasan mengapa melakukan penelitian. Jadi, mengapa penelitian itu dilakukan, itu adalah latar belakang. Kemudian, ruang lingkup dan batas-batas riset. Di sini yaitu batasan tentang sebuah subjek di dalam sebuah masalah. Yang selanjutnya, asumsi yang digunakan dan tujuan umum riset. Ini digunakan untuk merumuskan dan untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang kedua adalah elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Maksudnya adalah dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti harus cermat dan teliti tentang tujuan terhadap atau tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review atas riset terdahulu. Dan yang ketiga, gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Nah, maksudnya adalah hanya sebatas pembahasan secara umum, tidak secara spesifik tentang kepustakaan dengan hasil penelitian tersebut. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas komponen kerangka konseptual. Nah, di sini juga terdapat 3 poin. Yang pertama, mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Yang dimaksud adalah di dalam kerangka konseptual, peneliti hanya dapat melakukan penelitian setelah membaca teori-teori. Nah, teori apa saja? Di sini terdapat 3 teori. Yang pertama, grand teori atau teori induk atas adanya teori yang sudah relevan. Nah, yang kedua ada middle teori atau perkembangan dari teori sebelumnya atau teori induk teori tersebut setelah adanya teori yang relevan juga. Yang ketiga, yang terakhir adalah aplikasi teori atau diterapkannya teori tersebut. Nah, yang kedua, 2 poin. Poin kedua maksudnya, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Dalam artian bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri, terpisah dari tema pokok penelitian. Maksudnya adalah masalah dalam penelitian itu harus terkait dengan kerangka sebelumnya dan harus dideskripsikan sesuai dengan di dalamnya itu besar masalah, tingkat kepentingan masalah, dan terjadinya masalah tersebut. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Maksudnya harus dibuat secara kreatif dan inovatif dan dapat dikembangkan sesuai penelitian yang sudah relevan atau teori yang sudah relevan. Selanjutnya adalah komponen kajian pustaka. Nah, komponen kajian pustaka ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu melakukan
theoretical mapping atas karya tersebut. Nah, atas karya terdahulu, atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Maksudnya adalah dalam mengadakan penelitian tidak terlepas dari penelitian terdahulu. Karena kenapa? Karena ilmu pengetahuan yang kita gunakan sekarang adalah atau berasal dari peneliti terdahulu. Dengan ini, peneliti dapat mengukur sejauh mana tingkat perkembangan ilmu yang telah digunakan para ahli, agar menghindarkan diri dari duplikasi yang tidak perlu. Peneliti dapat menempatkan diri di tengah penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, yang kedua, menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Maksudnya, untuk memperkuat penelitian yang dilakukan. Nah, selain itu juga untuk membandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah contoh kerangka konseptual. Nah, di sini mengambil judul agama dan ekonomi. Di sini judulnya adalah makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka konseptualnya itu yang pertama, kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Yang kedua, peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seorang dalam berbisnis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.